Nah, oke anak-anak, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Nah, perubahan wujud benda merupakan satu perubahan alami karena fenomena alam yang terjadi di sekeliling kita ya. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, perubahan juga terjadi ya. Nah, perubahan itu dapat berupa perubahan fisik maupun perubahan perilaku masyarakat. Nah, di sini perubahan secara fisik merupakan perubahan yang dapat dengan mudah itu dilihat, misalnya seperti perubahan kenampakan suatu wilayah karena pembangunan gedung-gedung, prasarana dan juga jalan-jalan ya. Nah, di sini adalah usaha untuk kegiatan pembangunan di negara kita sudah dilakukan sejak negara merdeka oleh pemerintahan hingga sekarang. Nah, pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya ya. Artinya pembangunan semua aspek di berbagai bidang kehidupan. Nah, tidak hanya pembangunan fisik tetapi juga manusia Indonesia seutuhnya ya. Nah, ini tentang pembangunan. Nah, di sini pembangunan tidak dapat dilakukan jika belum merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara dan bangsa yang diakui oleh dunia. Nah, oleh karena itu kita sudah merdeka ya. Ada banyak kegiatan pembangunan yang perlu dilakukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Jadi ketika kita sudah merdeka, maka ada beberapa atau banyak sekali pembangunan yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ya anak-anak. Nah, di sini ada kegiatannya. Nah, di sini ada kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan di negara Indonesia ya. Nah, di sini kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah dan tidak murah ya. Nah, bertahun-tahun para pemimpin bangsa ingin berupaya dan dengan berbagai cara atau macam cara untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Nah, ribuan nyawa manusia juga telah melayang dalam upaya ini ya. Jadi tidak mudah untuk mendapatkan kemerdekaannya ya. Jadi dengan itu kita harus mengisi atau mencari kegiatan-kegiatan yang bisa mengisi kemerdekaan negara Indonesia dengan cara-cara yang dapat dilakukan, yaitu antara lain mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, hal ini dapat dimulai dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan mengenal budaya bangsa lain ya atau bangsa sendiri. Nah, rasa cinta tanah air dan bangsa dapat dipupuk dan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sederhana seperti mengunjungi berbagai daerah di Indonesia dan mengenal cara hidup dan nilai-nilai masyarakatnya ya. Jadi ini kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Nah, di sini anak-anak kita masuk kepada pembelajaran bahasa Indonesia ya. Di sini ada kata baku dan tidak baku. Di sini ada kosakata, kemudian ada artinya, ada kosakata tidak baku dan juga ada artinya juga ya. Di sini kosakata baku ya, itu ada kata merdeka. Nah, di mana artinya bebas dari penghambaan, penjajahan sebagainya dan berdiri sendiri. Kemudian ada kosakata generasi. Nah, kata bakunya itu artinya itu ya ada masa orang-orang satu angkatan hidup. Kemudian ada kualitas, derajat atau taraf, kepandaian, kecakapan dan sebagainya. Kemudian ada juga mutu. Nah, kosakata tidak baku itu adalah kualitas. Jadi U-nya itu kita ganti dengan W ini ya. Nah, ini perbedaannya kosakata baku dan tidak baku ya. Kemudian ada kata teknologi. Nah, artinya itu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan. Nah, kata tidak baku itu adalah teknologi karena dia ini ditambahkan huruf H ya. Jadi dia menjadi kosakata yang tidak baku. Nah, kemudian kosakata baku itu adalah sejahtera. Jadi artinya aman, sentosa dan makmur, selamat, terlepas dari segala macam gangguan. Jadi kosakata tidak baku ini adalah sejahtera. Jadi T-nya, E-nya itu yang ada di kosakata baku itu dihilangkan di kosakata tidak baku ya. Jadi ini adalah contoh kata-kata yang atau kosakata baku dan tidak baku, kemudian ada juga artinya. Nah, di sini ya anak-anak bisa buka bukunya itu halaman 159. Di sini ada beberapa pertanyaan, itu ada asal daerah ya. Nah, di sini kegiatan untuk mengisi kemerdekaan ya. Misalnya di DKI Jakarta kegiatannya itu belajar dengan tekun. Kemudian ada di Jawa Barat itu saling menghormati dan berbagi. Nah, kemudian ada di Sumatera Utara itu mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Kemudian ada di Jawa Tengah itu mendukung perkembangan produk dalam negeri. Nah, ini adalah 4 kegiatan yang berada di beberapa wilayah yang bisa
kegiatan yang bisa mengisi kemerdekaan kita ya. Ini adalah contoh-contoh kegiatan yang berada di 4 wilayah. Nah, kegiatan ini itu berfungsi untuk mengisi kemerdekaan ya. Nah, di sini ya ada sumbangsi atau kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan itu tadi. Nah, di sini ada 8 ya. Yang pertama itu mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga, mengunjungi dan mengenal cara hidup dan nilai-nilai masyarakat di berbagai daerah. Nah, kemudian yang keempat, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, turut mensukseskan program pemerintah. Kemudian yang keenam, menjaga atau memelihara fasilitas umum. Yang ketujuh, berprestasi dalam bidang-bidang positif. Kemudian yang kedelapan itu terlibat aktif dalam kegiatan sosial atau kemasyarakatan. Nah, jadi ini adalah 8 kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ya anak-anak. Nah, anak-anak bisa melakukan salah satu dari kegiatan itu tadi untuk mengisi kemerdekaan. Nah, kita juga dapat mengisi kemerdekaan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, sebagai seorang siswa ya anak-anak, kalian bisa mengisi kemerdekaan yaitu dengan belajar dan belajar dengan tekun, kemudian belajar dengan rajin ya. Jadi kerjakan tugas-tugas yang ibu guru berikan ya. Jadi kalian bisa mendapatkan nilai yang baik juga ya. Nah, di sini amati gambar-gambar berikut yang menunjukkan kegiatan pembangunan ya. Nah, pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang berikut dilakukan untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan manusia guna mencapai kesejahteraan ya. Di sini kita akan melihat beberapa kegiatan pembangunan. Nah, ini adalah contoh kegiatan pembangunan ya. Nah, itu ada di halaman 160. Nah, di situ ada pembangunan jalan ini. Pembangunan jalan, gambar yang pertama. Yang kedua itu adalah pembangunan jembatan. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan pasar. Kemudian yang keempat itu adalah pembangunan sekolah. Nah, ini adalah proses atau pembangunan yang berfungsi untuk mengisi kemerdekaan itu tadi. Kemudian ada faktor pendukung pembangunan di Indonesia. Nah, faktor pendukungnya itu ya ini ya. Ini adalah faktor-faktor pendukungnya ya, seperti ini tadi. Ini pembangunan-pembangunan yang dilakukan di Indonesia, yaitu sebagai faktor pendukung untuk mengisi kemerdekaan. Nah, di sini yang pertama faktor pendukungnya itu sumber daya alam. Nah, Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar di luar Jawa, termasuk minyak mentah, gas alam, timah dan tembaga. Kemudian ada juga emas. Nah, kemudian yang kedua ya, sumber daya alam yang kedua, sumber daya manusia, di mana penduduk yang besar pada satu sisi dapat mendorong pembangunan karena pertama perkembangan itu memungkinkan pertambahan tenaga kerja di masa ke masa ya. Jadi ini adalah beberapa faktor yang mendukung ya. Nah, di sini ada sumber daya manusia, ada sumber daya modal, kemudian ada teknologi, perkembangan penduduk dan birokrasi ya. Nah, di sini sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas rendah, juga keahlian dan kewirausahaan yang rendah menghambat pembangunan. Kemudian yang kedua, sumber daya modal atau investasi ya. Nah, investasi di Indonesia masih sangat rendah, padahal modal sangat dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, teknologi masih rendah. Nah, penggunaan teknologi yang rendah menyebabkan ketidakefisien dan produktivitas yang rendah juga. Nah, kemudian selanjutnya perkembangan penduduk. Nah, di sini jumlah penduduk yang besar juga tidak dapat berkualitas karena tidak disertai pendidikan ya. Kemudian terjadilah masyarakat yang tidak produktif, kemudian dapat menjadi beban bagi pembangunan juga ya. Kemudian yang terakhir itu birokrasinya buruk ya anak-anak. Nah, di sini Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam bidang kemiskinan yang sebagian besar itu disebabkan oleh korupsi yang merajalela dalam pemerintahan ya. Jadi ini beberapa kegiatan ya, kegiatan pembangunan yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Nah, jadi anak-anak, nanti anak-anak di rumah bisa mencatat materi-materi penting yang sudah Ibu berikan ya. Nanti anak-anak akan mencatatnya di buku catatan kalian ya. Nah, jadi pindahkan materi-materi penting yang sudah Ibu jelaskan tadi ke buku catatannya ya. Nah, nanti anak-anak jangan lupa absen. Nah, kemudian nanti di pembelajaran yang pertama ini ya. Nah, di sini di pembelajaran yang pertama